Halo kawan pajak, selamat datang di Podmax, podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Kawan pajak, hari ini kita akan membahas PMK 70 tahun 2022. Bersama saya Irma Puja Lestari Syarif yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Dan rekan saya, Victor Tristianto atau biasa dipanggil Victor. Beliau adalah, kami tepatnya adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Nah, hari ini Kak Victor akan bertindak sebagai narasumber ya pada hari ini yang akan membahas PMK 70 tahun 2022. Nah, gimana kabarnya Kak Victor? Alhamdulillah, baik Kak. Baik, Alhamdulillah. Oke, ini kan sekarang sudah Desember nih Kak Victor. Ya. Momen-momen di mana kita akan menghadapi namanya libur panjang. Ya. Atau libur Natal dan Tahun Baru ya. Kalau kita liburan itu kan kita pasti akan makan, minum, terus berekreasi, nginap di villa, penginapan, terus ada jasa parkirnya juga ya di situ. Nah, di PMK 70 ini akan membahas tentang itu semua. Tapi yang pertama ini kita akan bahas tentang makan dan minum nih Kak. Karena setiap kali kita sosialisasi di luar sana, banyak banget nih yang bingung yang manakah yang dikenakan PPN dan yang manakah tidak terhadap jasa boga atau catering terhadap makan dan minum ini. Nah, untuk pertama saya akan bertanya tentang makan dan minum pada PMK yang dimaksud ini. Yang tidak dikenakan PPN itu makan dan minum seperti apa Kak? Mungkin langsung saja mungkin ya nanti tidak dikenakan PPN sama yang dikenakan PPN itu seperti apa gitu ya. Jadi makanan dan minuman yang tidak dikenakan PPN itu adalah makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, warteg gitu ya, warung juga ya, dan oleh pengusaha jasa boga atau jasa catering. Nah, karena kenapa tidak dikenakan PPN? Karena jasa ini atau penyedia makanan dan minuman ini disajikan sudah dikenakan pajak daerah atau restribusi daerah. Jadi tidak mungkin kita kenakan dua kali atas objek ini gitu ya. Dan mungkin jadi pajak berganda ya Kak? Iya, dan menjadi pajak berganda. Terus saya menjelaskan dari yang tidak dikenakan PPN tadi 3 hal tersebut klasifikasinya. Terus bagaimana nih klasifikasi kalau misalnya makanan dan minuman untuk jasa boga misalnya yang tidak dikenakan PPN ya, atau yang dimasuk restoran atau yang dimasuk warung gitu ya. Jadi bisa dikatakan restoran atau rumah makan itu selama ada meja, kursi dan peralatan yang untuk kita konsumen itu bisa menikmati makanan di situ gitu kan. Jadi ada tempat untuk makan di situ, itu hal yang tidak dikenakan PPN gitu ya. Tapi kalau yang dikenakan PPN itu jasa boga atau kayak tadi sudah jelaskan sebelumnya, yang tidak ada tempat makannya di situ. Misal kayak tadi jual roti ya, atau jual makan oleh-oleh gitu. Itu kan tidak ada tempat tidak ada tempat makan di situ. Kecuali kalau roti itu kan masih ada yang tempat makan di situ ya. Ada juga tidak. Jadi kalau misal tidak ada tempat makannya di situ, kita tidak bisa makan di situ, itu dikenakan PPN. Itu Mas. Oh itu ya, itu penandanya ya. Penandanya itu. Terus ada lagi kayak misal jual makanan dan minuman tapi di swalayan. Ya sama sih sebenarnya kan tidak ada tempat makan dan minumnya ya. Atau kayak misal pengusaha pabrik makanan dan minuman, pengusaha pabrik atau produsen makanan ini kan biasanya jualnya ke distributor atau ke retail gitu ya, ke toko-toko juga. Nah itu dikenakan PPN karena kan di situ bukan ada tempat makan ya, kan nggak mungkin kita makan di pabrik gitu ya. Kecuali ya karyawan pabriknya gitu ya. Tapi kalau kita makan makanan di pabrik kan nggak mungkin. Terus ada yang dikenakan PPN lagi, yaitu pengusaha penyedia fasilitas kegiatan yang utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat atau lounge di bandara. Lounge di bandara. Iya, itu juga dikenakan PPN. Nah itu tadi ya kriteria makan dan minuman yang dikenakan dan yang tidak dikenakan.
Nah, selain makan dan minum, di PMK ini akan membahas tentang jasa apa saja, Kak? Oke, jadi selain makan dan minuman ada jasa tertentu yang tidak dikenai PPN. Misalnya ada jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir seperti di judul ya, dan ada jasa buka dan catering. Nah, jasa buka dan catering ini beda dengan rumah makan ya. Ya meskipun ya apa realitanya sama jual makanan. sama jual makanan. Meskipun realitanya kan rumah makan biasanya juga membuka catering gitu ya, atau bisa menerima catering pemesanan itu emang ada, cuma ini dua hal yang berbeda kalau di sini. Nah, kalau untuk jasa boga dan catering yang tidak dikenakan PPN ini seperti apa, Kak? Baik, jasa boga atau jasa catering itu yang tidak dikenakan PPN, kalau misal kita sebutnya di Indonesia itu prasmanan, Kak. Prasmanan. Jadi di prasmanan itu kan ada petugasnya, ada pelayannya, ada ada tempat buat orang ngambil makanan gitu ya. Ya, jadi paling sedikit ada di situ penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, dan pembuatan, penyimpanan dan penyajian berdasarkan pesanan. Jadi kan kalau catering kan biasanya pesan dulu ya, tidak mungkin dibuat made by order. Iya, dibuat sana. Jadi minimal ada itu. Terus penyajiannya itu di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Ya. Jadi misalnya jasa catering tapi di hotel atau di tempat gedung serbaguna misalnya gitu ya. Biasanya kan kayak gitu kan, kalau kawinan. Kawinan itu merupakan hal yang tidak dikenakan PPN yang masuk di kriteria jasa boga. Nah, penyajiannya juga bisa dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Misalnya gimana? Kayak misal penyedia jasa catering ini memang tidak punya petugas dadakan misalnya ya. Belum ada karyawannya lah. Terus peralatannya juga belum lengkap misalnya. Jadi biasanya itu disewakan gitu ya. Jadi memang yang punya acara itu menyewa peralatan masak dan juga menyediakan orangnya, itu juga bisa termasuk kriteria yang tidak dikenakan PPN untuk jasa cateringnya. Nah, jasa cateringnya ini kenapa tidak dikenakan PPN? Karena objeknya itu masuk ke seperti restoran. Ya, karena ada pelayanan di situ, jasa. Ya. Masuknya di pajak daerah. Terus yang dikenakan PPN yang kayak bagaimana, Kak? Nah, jasa boga catering yang dikenakan PPN yang sifatnya kayak gini, tidak ada jasanya. Ya, mungkin kita jatuhnya kayak beli barang aja. Beli barang. Jadi misal ke rumah makan nih, terus kita pesan 100 box makan gitu atau nasi kotak gitu ya. Nah, itu kan tidak ada pelayanannya di situ. Mungkin memang pelayanannya kan dia dibuatnya di tempat itu. Kan tadi sudah dijelaskan ada penyediaan makanan ya, di tempat yang diinginkan. Nah, berarti kalau dia membeli dalam bentuk nasi kotak ya ada biasanya di situ, maka itu dikenakan PPN. Seperti itu. Itu tadi ya bedanya kawan pajak tentang jasa catering atau boga yang dikenakan PPN atau yang tidak dikenakan PPN. Dan semoga teman-teman bendaharawan juga nonton podcast kita hari ini ya, supaya bisa mengetahui perbedaan antara yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan PPN. Nah, tadi kan kita sudah bahas masalah makan dan minum ya, Kak, jasa boga dan jasa catering. Sekarang kita masuk nih ke hiburannya. Karena mau liburan pasti kita cari hiburan apa saja nih yang akan kita lakukan ya. Untuk jasa hiburan sendiri, Kak, yang mana yang dikenakan PPN dan yang mana yang tidak? Oke, untuk jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan PPN, yang pertama itu adalah tontonan film atau bentuk tontonan audiovisual lainnya dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. Kayak misal ya kita nonton bioskop ya berarti ya, nonton bioskop itu tidak dikenakan PPN. Atau kita nonton film nobar kan bentuk tontonan audiovisual lainnya kan. Nobar kan biasanya ada nobar yang dikomersilkan gitu ya. Nobar yang dikomersilkan itu tidak dengan PPN. Terus ada pergelaran kesenian, ada musik, tari dan atau busana. Jadi kalau misalnya saya nonton wayang gitu ya, itu tidak kena PPN. Nonton konser itu juga tidak kena PPN. Jadi ini sebenarnya yang tidak kena PPN itu yang penyedianya ya, penyedia atau yang membuat acaranya. Jadi kalau misal
ada yang buat acara terkait pergelaran seni itu udah kena PPN. Ada kontes kecantikan juga ada kena PPN. Catwalk gitu Catwalk, ya. Ada kontes binaraga. Mungkin yang punya usaha gym mau buat kontes binaraga itu udah kena PPN. Kak Victor ikut? Enggak. Karena ya kayak gini. Terus ada pameran, terus ada pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap. Misal di pasar malam gini ya. Pasar malam ini kan bisa ada kayak gini, roda gila gitu ya. Atau kayak misal kita nonton film yang agak lain gitu ya, misal itu kan itu kan ada beberapa tempat seni gitu kan. Oh yang kemarin Rumah hantu Pandora itu udah dikenakan PPN. Terus ada juga pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ya. Di sini tidak ada pacuan kuda ya, kudanya dimakan soalnya. Terus ada permainan ketangkasan. Terus ada lagi juga olahraga ya, semua olahraga tiba-tiba tenis, tiba-tiba badminton yang menyediakan acara. Cuma nanti ada beberapa olahraga yang memang dikenakan PPN. Terus ada rekreasi, wahana air, wahana ekologi yang berhubungan dengan rekreasi lah. Misal kita rekreasi ke Jogja, di situ kan banyak wahana pendidikan, wahana budaya juga. Betul. Terus ada tempat pemancingan, ada agrowisata dan kebun binatang, itu dengan PPN. Terus mungkin ada kawan pajak yang mau buka usaha panti pijat atau pijat refleksi. Nah, itu kayak saya pernah di Pengayuman gitu ya. Ada yang benar ini panti pijat yang benar gitu ya. Yang benar pijat dengan sertifikasi lah ya mungkin ya. Nah, itu dari dengan PPN. Terus ada juga diskotik, karaoke, klub malam, bar, ada mandi uap atau perawatan dengan air, misal spa, itu juga ada kenakan PPN. Nah, itu beberapa jenis-jenis hiburan atau kesenian yang tidak dikenakan PPN, Kak Puji. Oke. Nah, kalau yang dikenakan PPN seperti apa, Kak? Oke, tadi sudah saya sebutkan semua olahraga ya, kecuali sebenarnya nggak semua olahraga, kecuali ada ada olahraga yang dikenakan PPN, yaitu permainan golf, gitu, olahraga golf. Itu dikenakan PPN karena ya olahraga yang lain mungkin bisa mencakup semua orang ya, bisa orang lain orang-orang bisa mengikuti lah olahraga lainnya, misal badminton ya, bisa nggak punya lapangan gitu, bisa sewa dan juga harganya terjangkau gitu. Kalau emang permainan golf ini memang kalangan menengah ke atas mungkin ya, makanya dikenakan PPN yang olahraga mewah. Ini menganut asas keadilan gitu ya. Jadi memang olahraga yang mewah itu dikenakan PPN. Salah satu contohnya itu tadi permainan golf. Terus ada penyerahan jasa digital berupa streaming film. Oh, Netflix. Pokok yang kalau misal kita berlangganan, misal RCTI Plus, video, Netflix, HBO, itu semuanya kena PPN gitu. Makanya harganya kan pasti ada plus PPN kalau kita teliti ngeceknya gitu. Belinya yang resmi ya, soal pajak. Oke. Nah, itu tadi tempat hiburan ya. Kita sudah bahas makanan, hiburan. Nah, sekarang kita ke tempat parkir nih, Kak. Kan kita tahu sendiri Makassar kan terkenal dengan tempat parkir, kota yang banyak tukang parkirnya ya. Jadi tempat parkir seperti apa yang dikenakan PPN? Oke. Kalau tempat parkir, jadi PPN ini kan terkait objeknya ya. Jadi bukan subjeknya gitu. Nah, kalau di Makassar memang banyak tukang parkir, tapi kan subjeknya belum tentu dia punya lahan parkir gitu ya. Jadi kalau memang dia mengelola dan punya lahan parkir, itu tidak dikenakan PPN gitu ya. Atau pelayanan parkir vale gitu ya, yang diparkirkan gitu, jasa vale, itu tidak dikenakan PPN. Seperti itu. Iya, jasa vale kan lumayan juga ya, Kak? Ya, lumayan sih. Yang sering pakai jasanya. Terus yang dikenakan PPN yang kayak gimana? Itu tadi kan yang tidak dikenakan PPN. Jadi tadi kan tidak dikenakan PPN, ada tempatnya sama pengelolanya ya, itu tidak dikenakan PPN. Nah, kalau yang dikenakan PPN adalah dia cuma mengelola parkir tapi tidak punya tempatnya. Misalnya kayak di mall atau di bandara, itu kan biasanya yang mengelola parkir itu kan perusahaan lain ya, bukan perusahaan itu sendiri. Perusahaan lain mungkin yang lebih berpengalaman, karena tidak mungkin orang ngurusi bandara tapi tiba-tiba dia ngurusi parkir, ya mungkin. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau memang dia pengelolaan tempat parkirnya untuk
bukan tidak punya lahan itu dikenakan PPN. Kayak misal parkir pesawat kan belum tentu yang pengelola parkir pesawat itu angkasa puranya gitu. Iya pastinya. Iya. Jadi itu dikenakan PPN. Gitu. Oke, itu tadi kita sudah bahas ya, makan minum, jasa boga, jasa hiburan, jasa parkir. Nah sekarang kita akan membahas kalau liburan kan tidak jauh-jauh nih Kak dari penginapan. Ya. Nah untuk penginapan sendiri, penginapan seperti apakah yang tidak dikenakan PPN? Oke, terkait jasa perhotelan kayak. Jadi jasa perhotelan yang tidak dikenakan PPN ya semua yang terkait penginapan. Jadi kayak misal hotel menyewakan penginapan, terus ada motel, ada villa, ada lodgement atau rumah pribadi terus digunakan untuk penginapan. Airbnb ya. Airbnb itu kan tempat kita nyewanya. Kayak misal kalau dulu tuh yang terkenal sih setahu saya Red Doors. Kan biasanya kan Red Doors tuh kerjasama kayak ke hotel atau dengan rumah ya, kos-kosan ya, gitu. Betul. Jadi itu dari kenakan PPN. Terus fasilitas-fasilitasnya juga ya yang ada di dalamnya. Iya, fasilitasnya. Yang berhubungan dengan penginapan. Yang berhubungan dengan penginapan, kayak misal ya apa biasanya fasilitasnya di situ? Berangkas, fotokopi, loker dan lain-lain. Laundry, kolam renang, ya, tempat gym yang masuk ke dalam fasilitas hotelnya. Iya. Nah, terus bagaimana dengan jasa penginapan yang tidak dikenakan, yang dikenakan PPN, Kak? Oke, kalau misalnya jasa penginapan yang di luar jasa penginapannya, misal kayak hotel dia menyewakan tempat-tempat buat food court misalnya, kan sekarang sudah banyak ya hotel-hotel dia ada acara kayak food court, dia sewakan stand-stand, gerai-gerai gitu ya Kak, kayak gerai roti misalnya, atau Starbucks gitu kan, atau jasa ada misal wisata, ya wisata, terus misal ada ATM di situ tuh semua benar, ATM semua kena PPN. Kalau wisata atau kan biasanya hotel juga menyediakan jasa jemput di bandara gitu ya. Nah, atas jasa tersebut tuh dikenakan PPN seperti itu. Oh iya ya. Jadi itu tadi untuk jasa penginapannya yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan PPN. Oke, untuk terakhir nih Kak, kita kembali lagi nih ke makan minum. Mungkin untuk teman-teman bendaharawan yang masih bingung tentang makan dan minum nih Kak, jika dia dalam bentuk kotakan tadi kan sudah dibahas ya. Kalau dia dalam bentuk kotakan itu kan termaksud dari barang, dikenakan PPN. Nah, tandemnya ini PPH-nya ini apa nih Kak? Oke, jadi kan kalau objeknya tidak dikenakan PPN itu sebenarnya kan karena sudah dikenakan pajak daerah. Jadi kan atas objek itu, atas jasa tersebut kan tidak dikenakan pajak 2 kali gitu ya. Nah, untuk PPH ini kan terkait penghasilan. Jadi atas yang penghasilan didapat itu kenakan PPH gitu ya. Jadi kan tadi PPN objek, kalau PPH kan subjeknya. Jadi kalau misal orang pribadi yang memberikan jasa, maka itu akan dikenakan PPH pasal 21 dengan tarifnya DPP 50% yang dikali 5% gitu ya. Terus kalau misal badan usaha yang memberikan jasa, maka akan dikenakan PPH pasal 23. Pasal 23 senilai 2%. Nah, kalau memang dia kayak tadi beli barang dalam bentuk makanan minuman yang dikenain PPN, yaitu bisa dikenakan PPH pasal 22 atau dikenakan PPH sesuai tarif pasal 17 atau tarif PPH UMKM. Ya, jadi dilihat lagi ya Kak bentukannya seperti apa, apakah dia kategorinya barang misalnya kotakan atau minuman kemasan. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk prasmanan atau ada penyajian dari pihak cateringnya, itu kena PPH pasal 23. Ya, mungkin kalau di Indonesia ini lebih gampang kita nyebutnya prasmanan. Betul. Kalau prasmanan berarti tidak kena PPN. Kalau selain prasmanan kena PPN. Jadi cuma kena PPH pasal 23 aja. Iya, pasal 23 aja. Oke, itu tadi ya penjelasan kita yang lumayan panjang juga nih Kak. Untuk persiapan liburan kawan pajak nih. Mulai dari sekarang, kalau misalnya sudah ada planning liburan, nanti sambil liburan sambil mereview lagi nih podcast kita hari ini, yaitu tentang makan minum, jasa parkir, jasa perhotelan, jasa hiburan, atau yang mau buka usaha di akhir tahun gitu ya, atau yang mau buka usaha juga cocok nih untuk lihat podcast kita pada hari ini. Oke, kami
akhiri saja ya Kak podcast kita pada hari ini. Kami mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Buat kawan pajak yang punya ide mau bahas apa lagi, silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Irma Puji Lestari dan rekan saya Victor Tristiardo. Kami mohon pamit. Bye-bye kawan pajak.